Narsa pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama kuliah subuh online, dan kali ini kita akan memasuki pondasi yang ketiga, Al-Aslu Tsalits, yang insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan dengarkan setoran hafalan matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dimulai dari Mas Abdurrahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa lana. Al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyina Nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashiman min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بارك الله فيك. مسألة كشة. قال الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Ya, barakallahu fiik. Mas Usama. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraish wa Quraish min al-Arab wal Arab min dhurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بارك الله فيك. Mas Anjasha. بسم الله رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة. الأصل الثالث مع معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل هو عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. Alhamdulillah. Halaman berapa nak? Halaman 73. Mengenal Nabi Muhammad. Coba Mas Anjasha. Mengenal Nabi Muhammad. Dasar yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi Cukup. wasallam. Dasar yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Mengenal Allah. Yang kedua? Agama Islam. Yang ketiga? Mengenal Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad Salam adalah utusan Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia, membawa risalah. Apa itu risalah? Membawa agama. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah yang mengajarkan Islam yang Allah utus. Kan yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam. Nah, kita ini nggak bisa belajar agama Islam yang Allah turunkan kalau tidak lewat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang ulama, yaitu Al-Junaid rahimahullah, beliau mengatakan at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi. Seluruh jalan itu tertutup bagi manusia illa 'ala man iqtafa athar Rasul sallallahu, kecuali bagi mereka yang mau mengikuti ajarannya siapa? Rasulullah SAW. Sehingga mau tidak mau kita harus mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan
sebagian ulama mengatakan bahwa kebutuhan kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW itu lebih besar, lebih penting daripada kebutuhan makan dan minum. Kenapa Mas Suka? Karena yang membaca Islam. Bagus. Mas Sam? Karena yang membawakan Kenapa kebutuhan kita terhadap makan dan minum lebih, kenapa kebutuhan kita untuk mengenal Nabi SAW lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum? Karena kita membutuhkan agama. Bukan agama. Setiap detik. Masya Allah. Mas Anjas. Kalau kita nggak punya makanan dan minuman, apa akibatnya? Mati. Terus? Selesai. Kalau kita nggak tahu Nabi Muhammad SAW, dikubur. berat. Efeknya itu bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat. Kalau orang karena kemiskinannya nggak ada makanan terus mati, selesai sudah. Nggak sampai efeknya ke bawah kemana? Ke akhirat. Tapi orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, ya, walaupun dia hidup di dunia, tapi sengsara nanti mana? Di akhirat. Ya. Sehingga kita harus mengetahui Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang diketahui, yang perlu kita kenal dari Nabi Muhammad SAW apanya? Beliau adalah Namanya dulu. Terus apanya? Nasabnya. Terus? Umurnya. Terus? Diutus pakai ayat apa? Dan yang paling penting adalah mengenal ajarannya. Itu yang paling penting. Ya, jadi bukan hanya sekedar kenal nama, tapi harus mengenal ajarannya untuk kita ikuti. Namanya siapa? Nah, Mas Anjasah tadi alam berapa tadi? 73. Ya. beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari Quraisy dari Arab, Dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi namanya siapa? Muhammad. Muhammad artinya apa? Muhammad artinya terpuji. Terpuji, sangat terpuji. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu bukan hanya terpuji namanya, tapi juga terpuji akhlaknya. Nah, ada nggak orang biasa namanya Muhammad tapi perilakunya tidak terpuji? Banyak. Ya. Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad SAW perilakunya pas kelop dengan apanya? Namanya. Maka kalian hati-hati punya nama yang bagus-bagus nih. Ya. Jadi latihan. Oh, saya namanya Usama. Contohlah perilakunya siapa? Usama bin Zaid. Oh, nama saya Abdurrahman. Contohlah perilakunya Abdurrahman bin Auf. Nama saya Uqasyah. Contohlah perilakunya Uqasyah bin Mihsan. Nama saya Anjasyah. Contohlah perilakunya Anjasyah, sahabat Nabi SAW. Ya. Bilal. Ya. Contohlah perilakunya Bilal bin Rabah. Latihan. Kita menyesuaikan perilaku kita dengan nama kita. Muhammad bin Abdullah. Ayahnya siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ini ayahnya lagi siapa? Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib apanya? Kakeknya. Ada yang tahu Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Kalau ada yang tahu, Afi kasih hadiah. Abdullah. Karena Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Abdul Muttalib itu julukan. Coba sebentar. Abdul Muttalib artinya apa? Hambanya Muttalib. Hambanya Muttalib. Berarti bukan nama aslinya. Namanya Muttalib. Hah? Nama aslinya Muttalib. Bukan, Muttalib itu pamannya. Kenapa kok bisa digelari hambanya Muttalib? Karena pamannya sering beli budak terus. Bukan. Karena suatu saat Muttalib ini pernah bawa Abdullah ke Mekah. Namanya Abdullah berarti. Karena saking maaf kok Abdullah.
membawa Abdul Muthalib ini. Pernah membawa Abdul Muthalib ini kemana? Ke Mekah, karena perjalanan jauh akhirnya kucel. Akhirnya lusuh. Orang-orang Mekah mengatakan, oh ini budaknya siapa? Muthalib. Nah, akhirnya jadi julukan sampai tuanya. Padahal aslinya namanya bukan Abdul Muthalib. Pas? Namanya adalah Syaibah. Siapa? Syaibah. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus siapa tadi? Bin Hashim. Ya. Nah, Hashim ini adalah termasuk keturunan dari Quraisy, termasuk suku Quraisy. Dan kalian perlu tahu, suku Quraisy itulah suku yang paling prestisius. Apa prestisius? Yang paling istimewa di antara orang Arab. Makanya orang yang sukunya Quraisy itu adalah yang kastanya, yang levelnya itu paling tinggi. Wa Quraisyun minal Arab wal Arab min dzurriyyati siapa? Ismail bin Ibrahim. Jadi dari Ismail inilah lahir orang Arab. Ya. Sedangkan Ismail itu putranya siapa? Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim punya putra berapa? 2. Yang satu Ismail, yang satu Ishak. Nah, dari Nabi Ismail inilah lahir keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak ini nabi-nabi yang lain selain Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kemarin Mas Anjas kan tanya, kenapa kok Nabi Ibrahim dikatakan Nabi? Karena seluruh Nabi itu adalah keturunannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi-nabi yang ada yang Allah utus itu semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.